Qatilu itu dalam bahasa Arab itu fi'il amar, kata yang dipakai untuk memerintah. Lalu kemudian yu'azim, itu kalau yang kita sedikit belajar bahasa Arab, yu'azim itu dikasih ujungnya itu sukun. Sukun itu namanya dalam bahasa Arab itu jawab amar. Jadi kalau begitu maknanya seperti apa? Kalau kita mau terjemahkan, perangilah mereka, pasti Allah akan azab kafir. Jadi terkesan antara hubungan antara perintah dan jawab seperti itu. Ada hubungan yang logis ketika Allah memerintahkan orang muslim atau para sahabat untuk memerangi orang kafir. Nah, pasti Allah akan azab lewat tangan orang-orang muslim itu. Jadi artinya secara tersirat Allah akan memberikan kemenangan kepada orang muslim. Itu kalau kita mau baca ayat itu agak mengikuti pola bahasa Arab. Jadi fatiluhum, perangilah mereka, kata firman Allah kepada orang-orang para sahabat Nabi. Pasti Allah akan mengazab mereka. Yu'azibhum, pasti Allah akan mengazab mereka. Caranya bi'aidihim, ya bi'aidikum itu lewat tangan kalian, lewat tangan orang-orang muslim. Allah akan menangkan, dan itulah cara Allah mengazab orang-orang kafir. Lalu kemudian bukan hanya mengazab, tapi wayu'zihim, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Dengan mereka dikalahkan, mereka ditewas, dan harta mereka mungkin terampas dan segala macam. Itu Allah menghinakan mereka. Itu yang baru dihinakan di urusan dunianya. Lalu kepada orang-orang muslim, para sahabat bagaimana? Wa yansurkum alaihim. Nah ini. Dan pasti Allah akan menolong kamu, hai orang muslim, untuk memenangkan atas orang-orang kafir. Wa yansurkum alaihim. Allah pasti menolong kamu, hai orang muslim, untuk menang atas orang-orang kafir. Lalu apa lagi faedahnya kalau kamu perangi? Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yashfi dari kata syifa. Syifa itu terjemahan bebasnya adalah mengobati. Jadi dulu ketika orang-orang muslim masih lemah di Madinah, di Mekah, itu posisi orang muslim tertindas. Ya sebetulnya sakit hati mereka itu ada. Bahkan mungkin saja ada dendam, tapi belum bisa membalaskan dendam itu. Nah kira-kira, jadi Allah mengizinkan kalian perangi sajalah orang kafir. Allah akan berikan kemenangan pada kalian, dan kemudian mudah-mudahan dengan itu kurang juga lah rasa panas dulu, rasa dendam itu bisa dikurangi. Nah ini kata Quran, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allah akan melegakan, melapangkan dada, sakit hatinya orang-orang mukmin karena dulu waktu di Mekah mereka tertindas. Nah ini bagian dari cara Allah yang mengobati rasa dendam itu, disalurkan lewat jihad. Lalu kemudian apa lagi faedahnya jika kalian perang itu? Wa yuzhib ghaiza qulubihim. Wa yuzhib ghaiza qulubihim. Dan Allah juga akan menghilangkan kemarahan yang ada di dalam hati orang-orang mukmin. Nah, kata ghaiza ini mungkin ini yang lebih tepat dikatakan dendam itu ada perasaan ingin membalas. Suatu ketika mungkin kita pernah disakiti orang, tersimpanlah rasa sakit itu di hati, dan setiap waktu ada keinginan untuk membalas. Itu bahasa Arabnya al-ghaiz. Itu bahasa Arabnya al-ghaiz. Nah sekarang kata Quran, pergilah kalian berjihad, perangi orang-orang kafir. Inilah saatnya Allah ingin menghilangkan rasa dendam itu. Jadi terbalaskan rasa dendam itu. Nah ayat ini bukan berarti Quran mengajarkan untuk balas dendam, tapi cara membalas
itu disalurkan lewat cara yang positif, yaitu lewat jalur jihad. Bukan membalas membabi buta, tapi ada cara yang Allah sediakan untuk mengikis rasa dendam dalam hati itu, salurkan lewat cara yang benar melalui pintu jihad. Nah, lalu kemudian meskipun nanti kalian telah memerangi orang-orang kafir, tapi bisa saja di antara mereka itu ada yang menyadari kesalahan dan bertobat kepada Allah, maka kemudian pintu taubat tetap Allah buka. Maka di ujung ayat ini, wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah tetap memberikan taubat kepada siapa yang dikehendaki. Jadi orang-orang kafir walaupun yang diperangi tidak berarti harus dicap selamanya mereka akan jadi kafir. Siapa tahu dengan berlalu waktu mereka mendapatkan hidayah Allah, ingin menerima Islam, maka Allah tetap membuka pintu taubat. Jadi ayat ini sebetulnya sedang mengajarkan kita, seburuk apapun orang dalam pandangan Quran, selagi nyawanya masih belum sampai di tenggorokan, masih ada ruang bagi dia untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kafir itu yang sudah jelas-jelas memusuhi Nabi dan ingin menghapus Islam itu, tapi kalau dia bertobat, Quran selalu dan senantiasa membuka pintu taubat itu. Nah, di ujung ayat ini tersedia lapangan yang dibuka oleh Quran. Wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah memberikan taubat terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Nah, terhadap siapapun yang Allah kehendaki itu, ini agak menyangkut dalam ilmu tauhid. Kita semua sebetulnya sudah selesai dalam ilmu Allah itu siapa yang akan beriman, siapa yang tidak. Nah, cuman pembuktiannya di dunia nyata saja. Ini kalau dalam bahasa tauhidnya, ini namanya ta'alluq suluki hadis. Itu dalam bahasa istilah orang tauhid seperti itu. Jadi iradat Allah itu, kudrat Allah itu sebetulnya di alam azali sudah terjadi. Siapa yang bertobat, siapa yang beriman, siapa yang kafir itu sudah selesai dalam ilmu Allah. Cuman persoalannya di dunia nyatanya terwujud atau tidak. Nah, itulah dia. Jadi begitu ada orang kafir kemudian diperangi, ternyata mereka sadar, kembali bertobat, menerima Islam. Nah, itu catatannya sebetulnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dia bakal di akhir hayatnya mungkin akan menjadi orang baik. Itu makanya ujung ayat itu, wa yatubullahu ala may yasha. Allah akan memberi taubat kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam ilmu Allah tahu ini. Kemudian Allah ayat ini ditutup wallahu alimul hakim. Dan Allah Maha mengetahui hati siapa yang tulus dalam berjihad itu. Nah, kata sebagian ulama tafsir, wallahu alimun, kata alimun itu ditujukan baik kepada orang kafir maupun kepada orang muslim. Jadi seolah-olah Quran itu ingin menyorot bahwa di antara para sahabat waktu itu pun tidak semuanya tulus pergi jihad. Ada juga mungkin yang setengah hati. Itu sebabnya ayat ini menyebut Allah tahu tuh hati siapa yang jihad itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, atau yang hanya separuh saja niatnya tulus, itu Allah tahu. Nah, makanya Allah turunkan di ayat ini wallahu alim. Tapi juga Allah Maha bijaksana atas segala kekhilafan, atas segala kelemahan keimanan itu. Allah sangat bijaksana, dan di situ tersedia kemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perintah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin supaya mental mereka, semangat mereka untuk berjihad tetap utuh. Ini ditegaskan oleh Allah di ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Yang berikutnya masih lanjutan ini. Apalagi tujuan Allah memerintahkan umat Islam itu untuk berjihad? Nah, lagi-lagi dalam bentuk kritik. Am hasibtum an tutraku. Mungkin saja di antara para sahabat itu
sudah merasa cukup, kami kan sudah beriman. Buat apa lagi kami harus berjuang dan berjihad? Kira-kira ada anggapan seperti itu di hati sebagian para sahabat Nabi. Ada sebagian yang kenapa kami harus capek-capek? Kenapa kami harus melelahkan diri dengan berjihad juga? Toh kami sudah beriman. Nah, Quran ingin menjawab bahwa iman itu tidak cukup hanya ada di dalam hati dan diucapkan di lidah. Lalu apakah kata Tuhan iman kalian itu tidak diuji? Nah ini jawabannya. Ini pertanyaan Quran. Am hasibtum an tutraku. Kira-kira kalau kita mudahkan, wahai para sahabat, meskipun kalian sudah beriman, tapi apakah kalian akan dibiarkan tanpa membuktikan iman ini? Nah walaupun ini ditujukan kepada para sahabat waktu itu, sebetulnya pertanyaan Al-Quran itu masih relevan untuk kita sampai hari ini. Andailah ayat ini kita tujukan kepada kita, misalnya kita tujukan, wahai kita orang Islam hari ini, apakah betul kita ini sudah beriman dan iman kita itu tidak perlu dibuktikan? Apakah kita akan dibiarkan oleh Allah cukup hanya mengatakan kita beriman tanpa ada pembuktian iman? Sepertinya tidak. Iman itu memang harus dibuktikan. Seperti itu. Jadi ayat ini nadanya bertanya, tapi mengkritik. Jadi seolah-olah Quran ingin bilang, kalau kalian merasa diri beriman, buktikan keimanan kalian. Dan Allah tidak akan biarkan kalian hanya mengucapkan bahwa kalian beriman, tapi tanpa pembuktian. Itu tidak. Nah, para sahabat juga ditantang oleh Quran seperti itu. Am hasibtum an tutraku. Apakah kalian menduga bahwa kalian akan dibiarkan saja mengatakan iman, tapi kalian tidak diuji? Nah, lalu apa kaitannya dengan disuruh perang? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Dan apakah kalian akan dibiarkan saja padahal Allah belum melihat dalam kenyataan? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau saya terjemahkan ayat ini agak harfiah, ini harus kita pahami dalam bahasa tauhid. Nah, saya coba terjemahkan harfiah ayat ini. Apakah kalian, hai para sahabat, akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja, menyatakan iman tapi tak mau berjuang, tak mau membuktikan iman? Padahal walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Padahal Allah belum tahu. Nah, saya ingin garis bawahi, jangan sampai kita menerjemahkan padahal kan bahasa Qur'annya, padahal Allah belum tahu. Kalau seperti itu, dari terjemahan itu kita ambil paham, maka artinya ada saatnya Allah pernah tidak tahu. Dan itu tidak betul dalam tauhid. Jadi yang dimaksud padahal Allah belum tahu di sini, maksudnya Allah belum melihat bukti nyatanya di dunia nyata. Kalau soal cerita tahu, Allah sudah tahu sejak zaman azal. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan pun Allah sudah tahu. Nah, seperti yang kita akan katakan tadi, dalam bahasa tauhid itu, semua yang akan terjadi di alam semesta ini itu sudah ada dalam kehendak Allah, dalam iradah Allah. Tapi nanti dalam perjalanannya ketika alam nyata ini terjadi, maka apa yang menjadi kehendak Allah itu wujud dalam dunia nyata. Nah, itulah yang dalam bahasa tauhid disebut dengan, itu namanya ta'alluq suluhi hadis. Jadi sifat Allah itu akan terbukti di dunia nyata. Nah, sama kembali ke ayat ini. Kenapa jadi para sahabat itu disuruh berjihad? Agar Allah ingin melihat di dunia nyatanya siapa yang betul beriman dan tidak, itu terlihat pada waktu dia melakukan jihad itu. Nah, jadi terjemahan walamma ya'lamillah itu tidak harus dipahami berarti Allah tidak tahu. Allah itu maha tahu. Cuman yang dimaksud dalam ayat ini adalah
pengetahuan dalam dunia nyata. Nah, jadi kalau kita tarik agak jauh, misalnya begini, apakah Allah itu tidak tahu bahwa iblis itu akan menjadi pembangkang? Padahal sebelum iblis itu melawan durhaka kepada Allah, selama ribuan tahun iblis itu sudah menjadi hamba Allah yang paling taat. Bahkan ada ulama yang menyebut tidak ada satu jengkal pun tanah di bumi di mana iblis tidak pernah bersujud di situ. Dulu iblis itu adalah pemimpin lebih tinggi levelnya daripada malaikat Jibril. Tapi setelah dia menolak untuk bersujud kepada Adam, saat itulah iblis menjadi terhina. Tapi apakah Allah tidak tahu itu? Sejak penciptaannya Allah sudah tahu. Cuma ketika saat penciptaan Nabi Adam, barulah terbukti dalam kenyataannya bahwa iblis akan menjadi makhluk durhaka. Nah, sama seperti yang ini. Apakah Allah tidak tahu ada orang yang beriman, menyatakan iman tapi tidak membuktikan imannya? Allah sudah tahu. Tapi Allah ingin lihatkan dalam dunia nyata. Nah, sehingga Allah katakan, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, dan Allah belum melihat orang-orang yang berjihad di antara kamu, wahai para sahabat. Dan juga Allah belum melihat walam yattakhizu min dunillah wala rasulihi wala mu'minina waliyya. Dan Allah juga belum melihat ada di antara kalian itu yang dalam prinsip hidupnya hanya menjadikan 3 kelompok sebagai kawan. Pertama, dia jadikan Allah sebagai kawan, dia jadikan Rasul sebagai kawan, dan dia jadikan orang mukmin sebagai kawan, teman setia. Nah, Allah ingin lihat 2 hal ini. Jadi yang pertama, kenapa Allah suruh para sahabat lihat? Allah ingin melihat bahwa dia betul-betul membuktikan imannya. Dan yang kedua, Allah ingin lihat apakah para sahabat itu akan menjadi temannya Allah saja, Rasul saja, dan orang mukmin saja, 3 ini. Atau masih ada berkawan dengan orang kafir. Jadi seolah-olah Quran ingin mengatakan, walaupun kalian sudah beriman, tapi kalau masih berkawan dengan orang-orang musyrik yang memerangi kalian itu agak rusak imannya. Jadi dalam ayat ini seperti itu. Allah hanya ingin melihat kalian membuktikan iman, dan kalian hanya ingin menjadikan Allah, Rasul, dan orang Muslim sebagai teman setia. Nah, kata para ulama tafsir, kenapa ayat ini turun? Karena waktu itu situasinya berbeda dengan kita hari ini. Saat itu umat Islam sedang ingin membangun kekuatan baru yang memang harus jelas orang itu. Yang mukmin harus jelas mukminnya, yang kafir harus jelas kafir. Itu sebabnya kata para ulama tafsir, perintah untuk pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu demi memperlihatkan kejelasan identitas. Kalau di Mekah, orang Muslim tidak bisa memperlihatkan identitasnya sebagai seorang Muslim, karena lebih banyak kan orang kafir. Tapi begitu pindah ke Madinah, disitulah Nabi membangun komunitas Muslim yang jelas identitas Muslim. Nah, itu diperlukan ketika misi perjuangan. Jangan sampai ada wilayah abu-abu di situ. Nah, itu sebabnya ayat ini bilang, Allah ingin lihat apakah kalian para sahabat masih mau juga berkawan dengan orang kafir, atau hanya menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai teman setia. Jadi ayat ini memang agak terbatas ruang lingkupnya, terbatas ketika situasi umat Islam masih memerlukan penegasan identitas diri waktu itu. Nah, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha Khabir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata khabir dalam bahasa Arab lebih tinggi daripada kata alim. Jadi kira-kira perbandingannya begini. Kalau misalnya seseorang tahu, dikatakan tahu,
mungkin tahu hanya sebatas bagian yang dia bisa lihat dan bisa jangkau oleh otaknya. Tapi misalnya kalau saya katakan saya tahu hanya sekitar apa yang bisa saya lihat. Tapi apa yang di belakang masjid sana saya tidak tahu. Tapi kalau ungkapan Arabnya khabir, itu yang sekecil-sekecil yang di balik tembok sana itu bisa tahu. Itu jadi khabir itu lebih dalam maknanya daripada alim. Nah sekarang Allah menggunakan kata khabir. Allah itu maha khabir terhadap apa saja yang dilakukan oleh manusia. Artinya ayat ini mengingatkan sekecil apapun perbuatan manusia itu tetap dalam pengawasan dan pengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ayat ke-17. Nah, ini ayat ke-17 agak pindah tema sedikit. Saya sampaikan asbabun nuzul. Satu ketika dalam perang Badar itu paman Nabi, seorang paman Nabi namanya Abbas itu ditangkap. Abbas itu pernah ditangkap dalam perang Badar. Jadi Abbas itu adalah saudara dari ayah Nabi. Jadi ayah Nabi Abdullah, di atasnya baru Abdul Muttalib, di atasnya itu ada Abbas, di atasnya itu ada Hamzah. Nah, paman Nabi Hamzah ini ikut beriman kepada Nabi. Tapi Abbas waktu itu belum. Dalam perang Badar ketangkap dia. Nah, ketika ketangkap itu, dulu pernah kita sampaikan, Abbas itu pernah diminta tebusan. Tapi Abbas ngakali, saya tidak punya duit untuk menebus sendiri. Tapi ada riwayat lain juga masih berkaitan dengan Abbas. Ketika Abbas itu ditangkap, Sayyidina Ali itu bilang, paman, karena bagaimanapun Ali itu anak Abu Thalib, berarti dengan Abbas itu harus panggil paman juga, pakcik juga ya, paman. Kata Sayyidina Ali, paman, kenapa kalian ini gak ada baik-baiknya? Semua perilaku kalian buruk. Jadi Sayyidina Ali selaku kemanakan mengkritik pamannya. Kenapa kelakuan kalian itu kok menjadi musyrik? Kok jelek-jelek semua yang kalian lakukan? Maka karena anak kemenakan yang ngomong seperti itu, panas juga lah Abbas itu. Apa kata Abbas itu? Sebelum beliau Islam, belakangan beliau Islam, kata Ali, kalian ini merasa beruntung karena kalian lebih dulu mendapatkan Islam. Tapi dengan itu kalian tidak bisa mengatakan bahwa saya ini gak ada kebaikan. Banyak juga lah kebaikan saya. Lalu kata Ali, apa di antara kebaikan paman? Maka menyebutlah Abbas, saya ini mendapat amanah dari kakek untuk menjaga Ka'bah saya. Karena memang setelah Abdul Muttalib wafat, tugas untuk menjaga Ka'bah itu diserahkan kepada Abbas. Kan Abdul Muttalib itu punya anak 10 laki-laki semua. Nah, setelah Abdul Muttalib wafat, tugas untuk menjaga Ka'bah itu diserahkan ke Abbas. Lalu kemudian mengurus air, siapa yang naik haji itu mengurus air, limbahkan air zam-zam untuk ngasih minum jemaah haji, dia. Jadi memelihara Masjidil Haram itu tugas dia. Jadi kata Abbas, walaupun saya ini masih musyrik, tapi saya ini punya jasa. Saya memakmurkan Masjidil Haram. Saya lah yang merawat Ka'bah. Saya yang ngasih minum orang-orang yang datang pergi haji. Nah, saya juga yang membersihkan, merawat Masjidil Haram ini. Itu kata Abbas. Karena panas disebut oleh anak kemenakannya gak ada baik-baik. Nah, maka kemudian apa yang diucapkan oleh Abbas itu kemudian ternyata memang dibantah oleh Quran. Apa bantahan Quran? Nah, ayat inilah yang membantah. Kata Quran, maka dari
musyrikin ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak pantas, tidak layak, dan tidak boleh ada bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid. Jadi ayat ini seolah-olah membantah apa? Kau walaupun merasa bahwa kamu merawat Ka'bah, memakmurkan Masjidil Haram, ngasih orang-orang yang pergi haji ngasih minum, itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Apa persoalannya? Karena kamu masih mempersaksikan dirimu, menegaskan dirimu sebagai seorang kafir. Apa pemaknaannya kata para ulama? Ternyata dalam pandangan Quran, berbuat amal saleh itu, amal kebaikan itu landasannya mestilah iman. Kalau terlihat ketika Sayyidina Abbas ini belum masuk Islam, dia memang bertanggung jawab untuk mengurus Masjidil Haram. Jasanya besar. Tapi itu dalam pandangan ayat ini tidak ada artinya sama sekali kalau tidak beriman. Karena dia waktu itu masih kafir. Nah ini patut menjadi renungan bagi kita. Jadi kenapa iman itu menjadi penting? Karena itu landasan bagi semua kebaikan. Dalam Islam seperti itu. Jadi kita berbuat amal tapi tidak didasarkan pada iman, nah, itu gak ada harganya dalam pandangan Allah. Nah sama waktu Abbas masih kafir ini, dia mau pamerkan diri, saya yang ngurus Masjidil Haram itu, saya yang menjaga Ka'bah itu, saya yang kasih minum orang-orang pergi haji sebanyak-banyak itu. Tapi kata Quran, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Enggak ada nilainya, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid Allah. Untuk memakmurkan masjid Allah. Nah, ayat ini kita perlu dalami sedikit. Apa yang dimaksud memakmurkan masjid? Kata ahli tafsir ada dua pengertian memakmurkan masjid. Pertama, memakmurkan secara zahir. Artinya apa? Kita bangun masjid itu, kita bina, kita tambah indah, tambah bagus, dan kita lengkapi sarana prasarananya. Ini memang membangun masjid secara zahir. Tapi yang kedua, memakmurkan masjid itu adalah mengisi masjid itu, memfungsikan dia sebagai tempat ibadah, di mana kita beribadah di sini, menjadi tempat berzikir di sini, memfungsikan masjid sebagai sarana ibadah. Nah, itu juga bagian dari memakmurkan. Jadi kalau hanya membangun saja tanpa mengisinya dengan kegiatan yang memang untuk ibadah, itu sebenarnya baru memakmurkan. Nah, lalu kemudian memakmurkan ini kemudian dibahas panjang lebar di beberapa kitab tafsir. Sampai-sampai ada ulama tafsir itu membahas begini. Karena ayat ini menuntut yang boleh memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, yang kafir tidak. Para ulama tafsir itu pernah memunculkan pertanyaan, bagaimana kalau ada orang non-muslim nyumbang untuk pembangunan masjid? Gitu. Bisa diterima atau tidak? Atau ada orang-orang non-muslim punya wirah lah untuk terlibat dalam aktivitas di masjid. Nah, ini menjadi bahasan panjang. Lalu kemudian apakah boleh juga orang muslim masuk ke masjid? Ini debat panjang juga para ahli, tapi di beberapa tempat begini. Di Turki itu masjid Hagia Sophia itu sekarang sudah dibuka menjadi masjid kembali, tapi tetap saja difungsikan sebagai tempat wisata, tetapi tetap dengan pembatasan di waktu-waktu di mana umat Islam akan memfungsikan untuk jadi tempat ibadah. Yang non muslim dilarang dulu masuk. Yang non muslim kalau masuk harus mendapatkan izin, karena dulu Nabi memang pernah juga ada orang-orang kafir yang tertawan itu diikat oleh masjid di tiang masjid Nabawi itu. Itu atas izin Nabi. Jadi ini debat panjang para ulama ahli tafsir dan fikih. Sebagian ulama membolehkan saja orang-orang non-muslim masuk ke masjid itu, tapi dengan izin dari orang-orang muslim.
dan harus diteliti juga tujuannya tidak merusak citra umat Islam. Nah, Masjid Istiqlal itu seringkali juga saya lihat masuk orang-orang Muslim ke situ. Tapi mungkin itu pandangan. Walaupun ada sebagian ulama juga menyatakan tidak boleh sama sekali non-Muslim ke masjid. Lalu ke yang berikutnya, ayat ini masajidillah itu kan dalam bentuk jamak. Apakah yang dimaksud ayat ini hanya Masjidil Haram atau semua masjid di dunia ini? Itu juga menjadi perdebatan. Tapi intinya hampir sepakat ulama tafsir itu, sejatinya yang akan mengelola dan mengurus masjid itu mestilah orang yang memang beriman, karena itu yang sesuai dengan visi masjid. Tapi kalau ada yang non-Muslim ingin terlibat dalam batas-batas yang bisa dibenarkan, kata sebagian ulama fikih itu bisa dibenarkan. Orang katanya Istiqlal itu dulu yang merancang bangunan itu enggak juga orang Muslim, arsiteknya non Muslim juga. Nah, tapi ini debatnya sudah terlalu jauh. Tapi selagi masih kita fungsikan bisa dikelola orang Islam, orang mukmin, nah akan sangat sejalan dengan ayat ini. Sayyidina Abbas ditolak, pengakuannya bahwa dia berjasa terhadap Masjidil Haram ditolak oleh Quran ketika dia masih kafir. Tapi setelah dia menjadi orang beriman, itu sudah tidak masalah. Nah, kembali ke ayat ini, sebagai jawaban atas pernyataan Sayyidina Abbas, maka ayat ini turun. Maka lil musyrikin ayyakmuru masajidallah. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Sementara mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka masih berstatus kafir. Nampak nyata mereka kafir. Itu tak pantas diserahkan pengelolaan rumah Allah kepada orang-orang non-Muslim. Itu dalam pandangan umum Al-Quran. Yang merasa berjasa terhadap Masjidil Haram tapi masih tidak membawa iman, kata Quran, ulaika habitat a'malun. Yang seperti itu tuh, walaupun berjasa ke Masjidil Haram tapi tanpa iman, itu gugur amal, runtuh amal. Nah, itu tadi amal saleh dalam pandangan kita tapi tak dilandasi iman, kata Quran, runtuh amal. Sanksinya wafinarihum khalidun, di neraka nanti mereka itu akan kekal dalam neraka. Jadi ngaku beramal saleh, berbuat baik tapi tak dilandasi iman, itu dalam pandangan Quran itu enggak ada harganya, runtuh semua amal. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin, Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.